Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tsummal hamdulillahilladzi جعل التقوى لباس الصالحين وجعل الدين الإسلام رباطا بين قلوب المؤمنين وأمرنا بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ونهى عن التفرق وتنذع في القرآن الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المرتضى الذي لا ينطق عن الهوى الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره والمجاهدين الطاهرين الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sebaik-baik bekal di akhirat kelak adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita memahami fitrah manusia itu dapat mengetahui dan mengenal kebenaran serta menjauhi dan menghindari kebatilan. Namun, bukan berarti mengamalkan kebenaran atau menghindari kebatilan adalah sesuatu yang mudah. Banyak rintangan dan hambatan yang menjadi ujian. Ada musuh yang selalu menghalangi dari jalan kebenaran, dan juga ada musuh yang selalu berusaha membimbing ke arah yang batil. Musuh-musuh ini memberikan gambaran tentang kebenaran dengan gambaran yang tidak menyenangkan dan menjijikan. Sebaliknya, memoleskan perbuatan dosa dengan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dan penuh dengan kenikmatan. Akhirnya, banyak orang yang terperdaya meninggalkan jalan yang benar dan mengikuti jalan yang batil. Na'udzubillahi min zalik. Karenanya, wahai para jamaah sekalian, kenalilah musuh-musuh kita, supaya kita dapat bersikap musuh tetaplah musuh yang harus kita musuhi dan kita perangi, bukan malah menjadikan mereka sebagai teman, apalagi sebagai pembimbing.
Siapakah musuh-musuh yang selalu berusaha mengajak manusia kepada perbuatan batil dan keliru itu? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun musuh yang pertama ialah setan. Tidaklah ada tujuan setan kecuali menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Dialah yang telah mengeluarkan Adam dari surga, dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia dari kebenaran. Sebagaimana dalam firman-Nya, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Qala fabima aghwaytani, iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Summa latiyannahum min baini aydihim, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aymanihim, dan dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, wa la tajidu aksaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Sumpah ini tidak main-main. Betapa banyak manusia yang menjadi pengikut setan dan menjadi wali-walinya di bumi. Mereka membuat kerusakan di bumi dengan berbagai perbuatan syirik dan juga kemaksiatan. Mereka selalu mengajak manusia untuk memenuhi jalan-jalan menuju neraka, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran dan jalan menuju surganya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang setan dalam firman-Nya, "Innasyaitana lakum adu." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, maka anggaplah dia musuhmu. Innama yad'u hizbah, karena sungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Fatir ayat 6. Setan juga ada dua jenis, setan yang berbentuk jin dan setan yang berbentuk manusia. Jika setan yang berbentuk jin mempengaruhi manusia lewat jalan darah, maka setan berbentuk manusia lebih berbahaya dengan mempengaruhi manusia lewat hal-hal yang nyata, sehingga sedikit dari manusia yang selamat darinya. Ada cara yang diajarkan oleh Islam dalam melawan setan. Di antaranya adalah dengan tawakal, meninggalkan maksiat, serta senantiasa mengingat Allah dengan membaca Al-Quran dan doa-doa harian. Sedangkan setan yang berbentuk manusia, kita harus jauhi majelis-majelis mereka, nahi mungkar terhadap mereka, dan bahkan menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk menghentikan berbagai kemaksiatan dan kesyirikan yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun musuh yang kedua ialah nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu ini cenderung kepada kebatilan, menghalangi manusia agar tidak menerima kebenaran dan tidak mengamalkannya. Jika jiwa ini mutmainnah, tenang dalam kebenaran, lebih mengutamakan yang hak, maka ia akan membimbing manusia ke arah yang benar dan berjalan di atas jalan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah standar keimanan yang lurus hingga dapat menundukkan hawa nafsunya. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurnalah iman seseorang di antara kamu, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya tunduk kepadanya, taba'an lima ji'tu bih, kepada apa yang telah aku sampaikan. Yang lebih parah lagi adalah menjadikan hawa nafsu ini sebagai ilah,
yaitu menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan selain Allah. Disebutkan dalam firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Afala tazakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, yang memerintahkannya hanyalah hawa nafsunya. Sesuatu itu dianggap baik jika hawa nafsunya menganggap baik sehingga mengerjakannya. Sebaliknya, sesuatu dianggap jelek jika hawa nafsunya menganggap jelek sehingga dia meninggalkannya. Seseorang yang selalu memperturutkan segala keinginannya, dia tidak akan peduli dengan akibatnya. Dalam sebuah asar diriwayatkan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang lebih jelek dibandingkan hawa nafsu yang diperturutkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun musuh yang ketiga ialah gemerlap dunia, kenikmatan dan perhiasan keindahan dunia dan berbagai kenikmatan semuanya. Telah menipu banyak orang, membuat manusia lupa kepada tujuan hidupnya yang hakiki. Padahal kehidupan akhirat dan segala isinya jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia yang fana. Bahkan Rasulullah SAW lebih takut jika umatnya nanti dibukakan berbagai pintu dunia dibandingkan jika umatnya ditimpa kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqra ahsya 'alaikum, walakinni ahsya an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Wal faqra ahsya 'alaikum, tidaklah kefakiran aku takutkan atas kalian, walakinni ahsya an tubsata 'alaikumud dunya, akan tetapi yang aku takutkan jika dibukakan atas kalian dunia, kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibukakan terhadap orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba terhadapnya sebagaimana mereka berlomba-lomba terhadapnya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, dan kalian celaka sebagaimana mereka telah celaka. Betapa banyak orang yang tertipu terhadap dunia. Mereka menjadi hamba dunia sehingga lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepadanya. Tidaklah mereka berbuat kecuali hanya karena dunia. Sungguh ini kecelakaan yang besar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbalahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika musuh dapat menguasai seorang manusia, maka dampak yang terlihat adalah tidak semangat dalam melakukan ketaatan, dan sebaliknya, korbannya justru semangat dan tidak takut melakukan perbuatan maksiat. Lebih parah lagi,
jika bangga menjadi ahli maksiat. Meski begitu, Allah tidak membiarkan para hambanya untuk menghadapi musuhnya seorang diri. Allah berjanji akan menolong manusia dalam menghadapi musuh-musuhnya. Allah memerintahkan kepada kita agar memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, serta memerintahkan manusia agar memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan amalan yang susah atau berat baginya. Semoga Allah senantiasa menolong kita dalam menghadapi godaan musuh-musuhnya yang senantiasa menghalangi manusia dari jalan ketaatan, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas dalam menegakkan kebenaran dan senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir umurana wa umura walidina wa umura muslimina kafah. Rabbana la tu'akhidhna inna syi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.